Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya Kifari Yuristiadi sebagai host pada sore hari ini akan mengantarkan perbincangan kita pada sore hari ini dengan tema mengupas ajaran Kiai Dahlan untuk menghadapi pandemi corona. Dan sore hari ini kita sudah dibersamai oleh Bapak Budi Setiawan ST selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC. Kita tahu bersama bahwasanya pandemi corona ini bisa dikatakan sesuatu yang baru dalam satu abad ini. Namun satu abad yang lalu kita juga bertemu sebuah pandemi dan juga bencana yang tidak kalah besar, yakni flu Spanyol dan juga letusan Gunung Kelut yang menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit. Dan bencana yang terjadi satu abad yang lalu itu kita tahu bersama bahwasanya Muhammadiyah juga semakin eksis menunjukkan aktivitas sosial kemasyarakatannya saat itu. Dan kita tahu bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu juga masih hidup. Dan bagaimana ajaran Kiai Dahlan, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kepada warga Perserikatan Muhammadiyah saat itu, mengarahkan warga Perserikatan Muhammadiyah itu saat terjadi bencana. Dan sore hari ini kita akan ulas bersama. Dan Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan seperti apa kira-kira Pak Budi ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan satu abad yang lalu yang kira-kira masih bisa kita petik dan inspirasikan untuk hari ini? Memang kemudian bisa kita lihat seperti ini. Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu bukan untuk menghadapi pandemi. Meskipun kemudian Kiai Dahlan pernah menghadapi pandemi itu di tahun 18 atau kemudian bencana Gunung Kelut pada tahun 19. Tapi yang pada awalnya Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah sebagai sebuah kesadaran untuk mengamalkan ajaran Islam, bahasa saya seperti yang dimau oleh Rasulullah. Sehingga kemudian Kiai Dahlan dalam pelajaran yang diberikan pada murid-muridnya selalu menekankan bagaimana agama itu bisa menjadi ageman, bisa menjadi ugeman dari masyarakat untuk menghadapi berbagai hal. Nah, kita bisa melihat ketika pada tahun 18 terjadi pandemi Spanish flu atau Spanyol yang menurut sejarah menewaskan di Hindia Belanda itu hampir 1,5 juta orang. Ini menjadi sesuatu yang pasti itu disikap oleh Kiai Dahlan dan oleh Muhammadiyah. Tapi memang kita mengetahui di bawah tahun 20 data administrasi Muhammadiyah masih sangat lemah. Tahun 19 ketika terjadi Gunung Kelut itu ada datanya. Oleh karena itu kita bisa melihat dengan memahami apa yang dilakukan Kiai Dahlan sebelum terjadi pandemi flu tersebut, maka kemudian Muhammadiyah melakukan istilah sesuatu. Karena nggak mungkin Muhammadiyah yang sebagai sebuah ajaran yang menggerakkan masyarakat, ada sebuah kejadian yang besar tidak dilakukan. Dalam pelajaran Kiai Dahlan setidaknya ada dua hal. Satu, pelajaran tentang surat Al-Asr. Yang kedua tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Asr yang sangat pendek, kita semuanya hafal dan hanya 3 ayat, itu diajarkan oleh Kiai Dahlan sampai 7 bulan. Sedang surat Al-Asr itu sampai 3 bulan. Surat Al-Ma'un. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Kiai Dahlan mencoba mencerna ayat-ayat Al-Quran yang kemudian bisa diimplementasikan, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah beberapa. Kita lihat dalam surat Al-Asr, sangat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Peringatan tentang demi waktu.
untuk menunjukkan bahwa manusia kalau tidak melakukan sesuatu yang pas atau terlambat, maka dia akan kehilangan banyak hal. Inilah yang nampaknya oleh Kiai Dahlan betul-betul ditekankan kalau kita bawa sekarang. Pandemi corona di Wuhan, Cina, itu sudah tahun lalu. Katakanlah bulan November, Desember sudah ada. Kita melihat kemungkinan pandemi itu menyebar dari Cina ke seluruh dunia. Di Indonesia, itu kita baru berbuat istilah saya, karena pemerintah berbuat kan bulan Maret. Padahal sejak Januari sesungguhnya sudah banyak orang memberi peringatan akan kemungkinan pandemi itu sampai ke Indonesia. Maka kembali lagi bal asr ini. Ketika terlambat ya bukannya kemudian kita tidak berbuat apa-apa, pasti ada banyak yang kemudian membuat kita harus nututi itu istilah Allah dalam bahasa kadang-kadang nututi layangan pedot. Kalau sudah iya kita harus berbuat. Oleh karena itulah ini peringatan Kiai Dahlan seabad yang lampau tentang wal asr itu saya yakin menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan betul-betul. Sehingga kemudian kita bisa melihat wal asr. Tetapi Allah memberikan satu peluang. Satu chance, satu kesempatan, ada yang tidak rugi. Ilaladina amanu. Inilah kemudian pengertian iman inilah. Iman bukan sekedar kemudian ya udah pokoknya iman. Enggak. Tapi iman yang terimplementasikan. Ini yang oleh Kiai Dahlan betul-betul menjadi sebuah pemikiran. Karena iman bagi Kiai Dahlan bukan sekedar keyakinan saya sudah beriman, tetapi bagaimana iman itu bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan untuk mengatasi banyak hal. Wa amilus solihat, amal soleh, satu kata yang sudah sering kita dengarkan. Tapi Kiai Dahlan memahami amal soleh ini bukan sekedar amal baik, tetapi kebaikan yang dilakukan secara tepat dan terukur amal soleh. Ya. Sehingga dalam menghadapi pandemi corona ini menjadi luar biasa kalau kita kemudian memahamkan pengertian amal soleh ini sebagai sebuah kegiatan yang kemudian dilakukan secara tepat. Pandemi corona dengan virus COVID-19 itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi, tetapi harus dengan cara yang tepat. Inilah yang kemudian menunjukkan waktu yang terus berjalan, maka kemudian amal soleh itu amal yang tepat. Jadi kalau kemudian itulah innal iladil amwamil solehat. Orang harus terbuka. Luar biasa Allah memberikan pelajaran surat Al-Asr ini. Dalam struktur pemerintah kita bisa melihat sehingga kemudian kita bisa mengetahui. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Dan ini sepertinya ada penelpon yang masuk. Kita akan terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana Bapak? Pak Rusiana dari Tangerang, Pak. Alhamdulillah, dari Pak Rusiana dari Tangerang. Disilakan Pak Rusiana pertanyaannya. Enggak, ini saya lihat di itu katanya di TV-mu melalui YouTube itu bisa dilihat ada pengajian. Iya, ada pengajian. Bisa dilihat melalui HP. Bisa lebih keras Bapak? Halo? Iya. Bisa lebih keras dan bisa langsung kepada pertanyaannya Bapak? Yang keras dong. Aduh. Baik, sepertinya terputus Pak Budi. Bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Jadi kan Pak, tadi saya mengatakan implementasi iman dan amal soleh solihat tadi. Ya. Orang yang mengerjakan amal soleh bukan kemudian dia berjalan tidak pernah mendapatkan kontrol. Luar biasa ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Maka siapapun yang melakukan amal soleh itu harus mau menerima nasihat, harus menerima masukan. Syaratnya cuma dua ya. Kebenaran al-haq. Tentu al-haq itu sesuatu yang tidak sederhana menurut saya. Dalam Quran dikatakan al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sehingga kebenaran mutlak itu hanya milik Allah. Kitalah yang mencoba mencari kebenaran itu sambil mendialogkan ya. Sehingga kemudian kalau kemudian orang menyampaikan sesuatu yang hak yang kita terima. Menjadi menarik ketika yang kita terima itu sebagai kebenaran, maka harus dengan kesabaran kita menerima. Kalau memang itu benar, kenapa kita harus menolak? Tetapi kemudian
menerima kesabaran itu adalah sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan nilai hak dalam arti yang sebenar-benarnya. Nah, surat Wal Asr ini kalau kita bawa sekarang, berbagai orang menjelaskan pengertian tentang bagaimana orang bisa menanggulangi COVID-19 ini. Ini sesuatu yang sangat menarik. Berbagai orang melakukan prediksi dengan segala macam kemampuan ilmunya akan berapa lama pandemi corona ini, terutama di Indonesia. Hari ini sudah sampai angka hampir 9.000, ya. Saya lihat tadi sekilas. Sudah menewaskan sekian ratus orang, dan bahkan 700 kalau saya tadi baca. Ini kan berarti sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kewajiban, tentu masyarakat akan memberikan dukungan support untuk itu. Kalau kita lihat dari surat Al-Asr tadi menjadi suatu pelajaran yang luar biasa. Kita tidak boleh santai jelas. Karena waktu terus berjalan kita berpacu. Karena apa? Orang mengetahui COVID-19 ini berkembang, melakukan penyebaran seiring dengan aktivitas dinamika masyarakat, dinamika manusia. Maka kemudian jangan sampai COVID ini terus berjalan cepat, kita belum melakukan. Maka Wal Asr harus ada penentuan waktu. Maka kemudian dengan penentuan waktu, karena akan bisa melakukan berbagai, ada beberapa tahapan, orang mengatakan timeline itu sekarang ya. Kalau kemudian dengan itu dan kemudian melakukan dengan iman sebagai sebuah keyakinan, saya melakukan istiqomah yang saya lakukan itu. Bukan sesuatu yang bisa dengan cepat berubah. Nah, sehingga dengan kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Budi Setiawan. Dan ini adalah akhir dari segmen pertama. Kita break terlebih dahulu dan nanti di segmen berikutnya kita akan lanjutkan bagaimana Persyarikatan Muhammadiyah mengimplementasikan ini secara praksis dalam COVID-19 pandemi hari ini. Baik, kita break sejenak. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Untuk hati yang selalu tersadar. Tersadar akan suatu kebaikan. Kebaikan dengan penuh kasih sayang dan rezeki. Rezeki yang tak tergantikan hingga sekarang. Sekarang waktunya kita yang melakukan pengorbanan. Pengorbanan demi suatu kehidupan. Hidup yang tak ternilai, nilai dari komitmen sebuah perubahan. Karena ketulusan akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo hijrah finansial.
Baik, masih di program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita ada di segmen kedua pada sore hari ini bersama Bapak Budi Setiawan ST, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan hari ini kita mengupas tentang ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghadapi pandemi corona. Melanjutkan tadi Pak Budi Setiawan kaitan dengan semangat wal asri yang kemudian juga sudah berusaha diimplementasikan dengan baik oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, memberikan uswah setidaknya setelah pada tanggal 2 Maret pemerintah mengumumkan kasus pertama. Hanya 3 hari setelah itu Muhammadiyah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Menurut Pak Budi bagaimana itu, Pak? Jadi begini, kira-kira bulan Januari Februari sesungguhnya teman-teman MDMC, LPP itu sudah mulai merasakan. Orang-orang yang biasa bekerja di krisis itu kan ada sense gitu ya, ada sense krisis. Dan apa yang kita lakukan kemudian ketika mengetahui ini sesuatu yang kita lakukan. Tetapi kami menyadari bahwasanya persoalan COVID-19 itu sangat ditentukan masalah kebijakan apa yang dilakukan dalam bidang kesehatan. MDMC sebagai sebuah lembaga yang melalui bencana mengajak tentu MPKU dalam hal ini. Dan alhamdulillah Ketua Umum PP Muhammadiyah ketika dalam sebuah press release-nya beliau sudah menyatakan 15 rumah sakit Muhammadiyah akan menjadi rumah sakit rujukan yang siap untuk menerima pasien COVID. Nah, segeralah waktu itu kemudian ketua yang membidangi mempertemukan MDMC dengan MPKU, yuk kita bareng-bareng menyiapkan. Sehingga benar-benar itulah disusun sebuah MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Kenapa Command Center? Karena memang dalam menanggulangi krisis yang sifatnya musibah ini, emergency ini harus dengan komando. Nah, maka segera dibentuk itu, disusun sedemikian rupa. Dalam perjalanannya memang awalnya lebih fokus dalam bidang kesehatan. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa persoalan COVID-19 ternyata berdampak pada banyak hal. Pada persoalan kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, karena kemudian hampir semua subjek kehidupan menjadi lumpuh. Maka alhamdulillah dan MCC mengembangkan dalam bidang ekonomi, pendidikan kita ajak. Bagi MDMC yang sering melakukan kegiatan yang kita namai OMOR, One Muhammadiyah One Response, sejujurnya juga OMOR, tapi kemudian lebih dilembagakan dalam bentuk MCCC. Karena kita melihat ada bidang kesehatan yang sangat dominan. Berbeda mungkin ketika terjadi bencana alam, maka MDMC bisa menjadi leader. Tapi untuk kali ini lebih harus kemudian kita berbagi tugas. Ya, MCC ini terus berkembang, pada awalnya kemudian sudah mendapatkan berbagai tanggapan. Baik, kita tahan terlebih dahulu Pak Budi. Sepertinya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng Santen, Mas Gifari. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan Pak, ini dari siapa? Dari mana? Dari Muhammad Fatoni, MDMC Kota Malang. Alhamdulillah. Silakan pertanyaannya Pak Fatoni dari Malang. Oke. Yang terhormat Romo Yai Budi Setiawan mohon izin untuk bertanya terkait dengan fikih bencana. Kan kalau kita lihat di fikih bencana sekilas lebih banyak bencana non alam gitu. Apakah nanti di bencana alam gitu? Apakah nanti ada penambahan untuk bencana non alam khususnya COVID-19? Maksudnya ada revisi atau penambahan begitu. Kemudian yang kedua, apakah nanti ketika misalnya MDMC melalui MCC 3 ini berhasil untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia, apa bisa membantu negara-negara lain yang masih umpamanya masih terkena COVID begitu, Romo Yai? Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatoni dari Malang. Langsung saja Pak Budi, pertanyaan pertama dari Pak Fatoni. Terima kasih Mas Fatoni. Jadi kalau kita lihat dalam fikih kebencanaan, memang waktu itu disusun lebih pada persoalan bencana alam. Dan kita mengetahui bahwasanya masalah COVID-19 ini kemudian diketahui, pemerintah menyebutnya dalam
bencana non alam. Tetapi masih dalam lingkungan bencana. Bagaimana dengan fikih kebencanaan? Kita mengetahui bahwasanya sebuah karya tulis, sebuah guidance, sebuah pedoman tidak akan pernah berhenti. Meskipun dengan fikih kebencanaan sekarang itu sudah bisa untuk masuk dalam persoalan COVID-19. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini tentu akan kemudian kita bisa memperluas. Sebuah buku sebagai sebuah panduan sekarang ini juga sebetulnya sedang dalam proses perbaikan ya, ada pengembangan terutama dalam metodologinya. Nah, sekarang dengan COVID-19 insya Allah tentu saja akan ada masukan-masukan karena kita mengetahui justru kemudian dengan COVID-19 kita akan lebih mengerti pemaknaan ayat ketika diimplementasikan didukung oleh sebuah kenyataan yang Bapak Ketua Umum selalu menyatakan bagaimana kita memahami secara irfani, secara bayani, secara burhani itu kan kemudian bisa dirangkaikan. Insya Allah kemudian kita mengambil hikmahnya dari ini dalam kaitan dengan ini. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan kemungkinan internasionalisasi MCC melakukan internasionalisasi kegiatan bukannya tidak mungkin sekali lagi. Sedikit cerita bulan April sesungguhnya kan kita punya EMT Emergency Medical Team yang siap diuji untuk kemudian kerja di luar negeri. Tetapi dengan adanya persoalan COVID-19 kita tunda. Meskipun teman-teman EMT sudah sangat siap. Sehingga apabila nanti persoalan di Indonesia sudah terselesaikan dan itu terjadi di luar negeri, insya Allah kita akan melakukan satu tindakan dengan berbasis berbekal pengalaman yang sudah kita miliki bagaimana penanganan manajemen COVID-19 dalam usaha persoalan kemasyarakatan maupun kemudian dalam penanganan terutama dalam kaitan medis. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Budi. Dan saya jadi penasaran juga nih Pak Budi. Banyak orang yang bertanya-tanya saat terjadi COVID-19 ini, Muhammadiyah seakan energinya tidak habis, selalu di depan. Padahal Muhammadiyah dalam posisi yang tidak dibantu oleh siapapun, yang membantu adalah warganya sendiri, berdaya. Nah ini seperti apa sebetulnya Pak Budi? Karena ini tentu hal yang sangat disyukuri, tetapi bagaimana bisa dijelaskan kepada publik tentang ghirah Muhammadiyah dalam kemanusiaan ini? Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang memang berbasis pada masyarakat. Sehingga kemudian ketika ada COVID-19 pun bukannya tanpa modal, kita sudah punya majelis kesehatan ya, MPKO. Kita punya lembaga LPB, MDMC. Kita punya malusa rumah sakit sedemikian banyak. Maka ketika terjadi COVID-19 ini, istilahnya tinggal peluit. Begitu peluit dibunyikan, kemudian kita lakukan pertemuan-pertemuan membahas bagaimana kita mengatur langkah-langkah yang dilakukan. Karena kita tadi di Walastri, kita berwajib dengan waktu. Maka kemudian dari 15 rumah sakit yang disiapkan, bisa kemudian menjadi 20 rumah sakit. Dari 20 rumah sakit yang sudah menjadi rumah sakit rujukan, sekarang menjadi 64 bahkan. Atau bahkan sudah 67 rumah sakit yang menerima masyarakat yang terkena COVID-19 ini. Bahkan di satu rumah sakit yang sebetulnya tidak dipersiapkan ketika datang pasien, menjadi prinsip kita tidak boleh menolak pasien segera kita mampu. Ini kita bisa lihat. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Sepertinya ada pertanyaan di WhatsApp. Oh, baik. Ada pertanyaan dari Pak Rudi dari Bogor, ini Pak Budi, melalui WhatsApp. Terkait mentiadakan sholat Jumat dikarenakan COVID-19, bagaimana di daerahnya jika tidak termasuk zona merah, apakah tetap ditiadakan sholat Jumat atau dilaksanakan? Silakan, Mas Rudi, ya saya baca pertanyaannya menarik ini ya, karena memang kemudian kejadian kita bicara tentang Indonesia sebagai sebuah wilayah hukum, wilayah hukmi kan mengatakan kemudian. Memang kadang-kadang orang bertanya, kami masih aman kok. Sekarang definisi aman itu seperti apa? Orang mengatakan zona merah itu ketika sudah terjadi penyebaran lokal, mengatakan seperti itu. Justru kemudian saya pernah menulis ketika terjadi kita tidak Jumatan, itu karena kita tidak ingin daerah zona yang belum merah menjadi merah. Sehingga kemudian kita menyikapi Indonesia sebagai sebuah wilayah hukum, ya sudah semuanya tidak melakukan. Karena jangan sampai kita menunggu menjadi zona merah, kita baru dari Jumatan. Saya selalu menyatakan kita terima kasih kepada takmir, kepada jamaah yang sudah bersedia tidak Jumatan, sehingga zonanya tetap kuning. Tidak usah menunggu merah. Karena kita sudah menyatakan pandemi sudah menyebar se-Indonesia. Sehingga orang tidak mengatakan tidak perlu ke masjid termasuk Jumatan. Kalau sekarang Ramadan termasuk tidak taraweh,
Karena kita justru mempertahankan daerah itu supaya tidak merah. Kira-kira itu Mas Rudi. Jadi nggak usah menunggu merah untuk tidak Jumatan. Baik. Justru kita berada di rumah. Ya. Siapa sih yang tidak pengen ibadah? Ya. Apalagi di Ramadan. Tapi kemudian kita tidak perlu ke masjid karena tidak ingin kita berubah menjadi zona merah. Ya. Kira-kira itu Mas Rudi. Ya, jadi itu semoga cukup bisa diterima penjelasan dari Pak Budi Setiawan. Tapi memang tadi menyinggung tentang suasana Ramadan juga Pak Budi. Tentu tidak semua masyarakat itu seakan siap dengan situasi ini, dan bisa dikatakan ini suasana yang baru pertama kali terjadi seumur hidup begitu. Sehingga tentu menerima beribadah di rumah di saat wabah pandemi ini tentu tidak mudah. Dan bagaimana implementasi Al-Asr dan Al-Ma'un itu tadi Pak Budi? Kalau kita lihat begini, jadi memang persoalan ibadah bagi umat Islam sesuatu yang sangat substantif ya, apalagi dalam Ramadan. Ketika saya pertama kali mengumumkan pada jamaah karpet harus digulung, kemudian ada social distance, itu kita sudah demikian rumitnya. Teman saja mengumumkan sambil keluar air mata. Ini sesuatu yang luar biasa memang. Tetapi kalau sudah terjadi kita harus bisa melakukan dengan baik. Kira-kira itu. Baik Pak Budi, kita nanti lanjutkan. Ini sepertinya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Darman di Tika Maumere. Bisa lebih keras Bapak? Dengan Darman Pak di Maumere. Oh, di Maumere, Pak Jasman, betul? Darman. Pak Jarman di Maumere. Mohon maaf Pak Jarman. Silahkan pertanyaannya Pak Jarman, bisa lebih keras. Ya, ini ada menjadi dilema buat kami tim di lapangan. Soalnya kami ini sering keluar duhur berjamaah di masjid. Baik. Soalnya kami pulang ke rumah kami di lapangan telah melakukan aksi, otomatis kita berjamaah di situ. Baik. Mana tanggapan PT Muhammadiyah terhadap Baik. Sepertinya karena kurang jelas sinyalnya, tetapi semoga tadi cukup bisa ditangkap oleh kita. Pertanyaannya dari Pak Darman dari ini MDMC Sika sebenarnya Pak Budi. Ya, Pak Darman tadi bertanya tentang kegalauan tentang sholat berjamaah yang sebagian masyarakat harus tetap ingin kekeh dilaksanakan di masjid. Bahkan mungkin dalam beberapa forum Pak Darman pernah cerita juga tentang MDMC sendiri saat di lapangan itu melaksanakan sholat jamaah sendiri gitu. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak Budi? Kalau kita lihat ya, jadi yang disampaikan Pak Darman tadi, kegalauan itu pasti manusiawi itu terjadi semacam itu. Tetapi kemudian karena ini persoalan yang pertama, memang agama itu ada dua, berdasarkan dalil dan sains, ada akal yang menggunakan bagaimana semuanya. Sehingga pokoknya kita ikuti tuntunan para pimpinan yang sudah menyusun sedemikian rupa persoalannya, dan kemudian kita melaksanakan. Insya Allah pimpinan itu dalam memutuskan pasti punya tanggung jawab, nggak sembarangan. Jadi Mas Darman bisa menyampaikan pada teman-teman, bismillah, pimpinan para alim ulama ketika menentukan tidak ke masjid itu sesuatu yang sudah dipikirkan masa-masa. Insya Allah pasti ada manfaatnya. Dari kegiatan yang lain, saya juga baca laporan teman-teman Sika. Terima kasih. Baik, segmen kedua kita selesai, kita break terlebih dahulu. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Untuk hati yang selalu tersadar. Tersadar akan suatu kebaikan. Kebaikan dengan penuh kasih sayang dan rezeki. Rezeki yang tak tergantikan hingga sekarang. Sekarang waktunya kita yang melakukan pengorbanan. Pengorbanan demi suatu kehidupan. Hidup yang tak ternilai, nilai dari komitmen sebuah perubahan. Karena ketulusan akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo Hijrah Finansial. Baik, pemirsa TVmu, masih di program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kita tiba di segmen ketiga pada sore hari ini bersama Bapak Budi Setiawan ST, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sore hari ini kita mengupas ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menghadapi pandemi Corona. Dan kami menunggu telepon maupun WhatsApp interaksi dari pemirsa TVmu sekalian bisa melalui 085225079119 yang tertera di layar kaca pemirsa. Dan sepertinya ada pertanyaan melalui WhatsApp Pak Budi. Kita akan jawab ini dari Pak Eri dari Jogja yang bekerja di PKU Seruang. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya tidak sholat Jumat saat pandemi Corona tapi diganti sholat duhur? Kan kalau tidak sholat Jumat udah dianggap kafir, katanya begitu Pak Budi. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Eri. Sholat Jumat adalah sebuah kewajiban yang pasti kita akan melaksanakan dan rumit kalau tidak melaksanakan. Sekarang kita mempunyai persoalan tentang COVID-19 ini. Jadi kalau kemudian secara hukum agama, Majelis Tarjih dalam pembicaraannya dengan berbagai dalil, kemudian memutuskan bahwa seorang yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, kembali ke kewajiban sholat itu sholat duhur. Sehingga kemudian diganti sholat duhur, kami menyadari ada perbedaan paham. Setelah Jumat ya tidak ada duhur lagi. Tetapi kemudian ada pemahaman yang lain ya. Tentu saja semuanya pemahaman berdasarkan dalil-dalil nas yang sahih kan seperti itu. Sehingga kemudian karena sudah tidak sholat Jumat, kembali ke kewajiban sholat duhur. Jadi saya jujur mengatakan, saya sudah 4 kali tidak Jumatan dan saya sholat duhur. Ini sebuah kenyataan. Dan saya yakin apa yang saya lakukan itu tidak salah. Dan saya tidak menjadi kafir, karena ada sesuatu yang demikian urgensinya saya tidak meninggalkan sholat Jumat. Ada uzur syar'i dan dibenarkan. Uzur syar'i dan baik. Terima kasih Pak Budi. Ada telepon sepertinya yang masuk. Kita akan terima dulu Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak siapa? Dari mana? Saya Pak Yanto dari Rangkut, Bendungan Hilir. Pak Yanto di Bendungan Hilir, Ranting. Baik, silakan pertanyaannya Pak Yanto. Ya, pertama kami merasa bangga atas MCSI dan LPP yang selalu terdepan dalam penanganan masalah kemanusiaan. Baik, terus, alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak salah di dalam bencana yang disusun oleh RT itu ada penanganan. Tentu saja ini benar untuk korban yang bencana alam. Sementara untuk penanganan COVID-19 ini saja perlu ada gigih tersendiri. Apakah misalnya untuk menambah atau membuat gigih baru soal penanganan ini untuk korban non alam. Terima kasih. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto di Jakarta. Tadi sepertinya hampir mirip Pak Budi dengan pertanyaan Pak Fatoni di Malang tadi. Jadi terkait dengan perluasan fikih kebencanaan lebih khusus pada konteks COVID. Sebetulnya pimpinan pusat juga sudah memberikan edaran Pak Budi ya, terkait fikih ibadah di masa COVID yang saya kira juga sudah banyak dibaca oleh warga persyarikatan terkait hal itu. Dan mungkin lebih lanjut Pak Budi bisa menjawab lebih detail. Terima kasih Pak Yanto. Tadi juga dibicarakan tentang tuntunan fikih. Di dalam buku fikih kebencanaan bagian tentang kewajiban kita menjalankan ibadah, maka sudah ditunjukkan banyak hal di situ. Bahwasanya di dalam prinsip agama Islam selalu ada prinsip ad-daruri, ada al-istisna, ada pengecualian, ada rukhsah, kemudahan ketika memang kemudian kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Maka kemudian kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang dua hal, menangani dalam hal ini bertugas, melakukan tugas ketika berhadapan dengan pasien seperti teman-teman yang berada di medis, mereka dengan pakaian khusus tentu tidak mudah ya. Tentu ada rukhsah kemudian bagi mereka. Demikian juga bagi orang yang sakit ada rukhsah, dan itu semuanya sudah disusun dalam kebencanaan. Memang belum secara eksplisit berbicara tentang bencana kesehatan. Ini yang belum bicaraan. Mungkin nanti ke depan kita akan mencari padanan ya. Jelas pada saat terjadi bencana orang itu mendapatkan dalam suasana ad-daruri, suasana kedaruratan. Dalam suasana kedaruratan orang mendapatkan rukhsah, kemudian mendapatkan pengecualian. Orang berpakaian tinggal pakaian bajunya itu saja dan tidak suci. Apakah dia bisa sholat? Bisa. Seperti juga teman-teman medis yang dengan pakaian coverall itu kemudian bagaimana dia sholat, bagaimana wudhunya, itu kan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Artinya akan banyak kemudahan. Memang sekali saya sampaikan, di dalam buku fikih kebencanaan belum mengungkap secara eksplisit tentang persoalan itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca, kita bisa mengambil padanan ya, mengkiaskan dari apa yang di dalam fikih bencana, kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Budi, dan tadi Pak Yanto di Jakarta, semoga jawaban dari Pak Budi cukup bisa ditangkap dan terima dengan baik. Dan melanjutkan tadi Pak Budi terkait dengan semangat Al-Ma'un dan Al-Asr dalam penanggulangan COVID-19 ini. Jika kembali lagi pada konteks historis masa lalu, di 1 abad yang lalu saat Kiai Dahlan bersama murid-muridnya di saat Persyarikatan Muhammadiyah masih belum berumur 10 tahun, seperti apa giroh-giroh kemanusiaan yang bisa kita petik hari ini barangkali Pak Budi? Dalam surat Al-Ma'un kita sangat hafal, ada 2 kata yang saya selalu mencoba mempelajarinya. Ada kata al-yatama dan ada kata al-masakin, yatim dan miskin. Kedua kata itu saya coba menelusuri dalam berbagai tafsir. Yatama itu orang yang tidak terperhatikan. Jadi bukan kemudian definitif yatim itu tidak punya bapak atau tidak punya ibu, tetapi orang yang tidak terperhatikan, kesendirian. Al-masakin itu sakana, tenang, orang yang tidak berdaya. Sehingga dalam dunia kebencanaan itu selalu ada orang yang tidak berdaya meski saat itu, meskipun dia punya rekening miliaran, tapi saat itu dia tidak berdaya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka saat itulah ar-ra'aita alladzi yukadzdzibu. Apakah kamu pengen menjadi orang yang mendustakan agama kalau kamu tidak menolong 2 orang itu? Nah, kalau kita bawa sekarang dalam surat Al-Asr, Aminus Shol itu menjawab, saya yakin menjawab. Ketika kita menolong orang yatim dan orang miskin, orang yang kesendirian, dan orang yang kemudian tidak berdaya, maka harus ambil soliat, harus dilakukan dengan cara yang tepat. Ada satu contoh yang menarik. Kejadian di sebuah panti asuhan, ada tunaganda, dikelola oleh lembaga non-muslim. Ketika itu kemudian tunaganda terkena COVID-19, dibawa ke rumah sakit agak kesulitan, karena syarat pasien bisa mandiri. Karena kalau masih sehat ya, tapi sudah positif. Alhamdulillah kemudian teman-teman dari lembaga muslim melakukan tindakan ke sana untuk membantu. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Dalam dunia kemanusiaan, lintas ideologi, lintas agama, semua bisa ditembus. Karena apa?
Al-yatama al-masakin, Allah tidak menyebutkan agamanya apa. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Ketika orang itu kemudian tidak bisa berbuat sesuatu, dia yatama, tidak memperhatikan lagi. Seakan dia miskin dalam kasus tadi. Maka kemudian kita bersyukur ada lembaga-lembaga muslim yang langsung datang ke sana, memberi bantuan bagaimana mengelola. Inilah yang saya katakan menjadi amal soleh. Dan ini menjadi spirit kita bersama apa yang dicarikan oleh Kiai Dahlan sekarang. Amilus solihat. Ketika rumah sakit Muhammadiyah dinyatakan harus siap menerima rujukan dan semua menyatakan siap, syaratnya memang tenaga kesehatan harus dilindungi. Harus punya APD, sekarang menjadi sangat pelit setelah APD, alat pelindung diri. Maka alhamdulillah masyarakat Muhammadiyah berlomba-lomba untuk kemudian membuat APD tentu saja dengan tetap standar kesehatan. Dan alhamdulillah kemudian rumah sakit mendapatkan banyak bantuan. Masyarakat berbuat, mereka mengerjakan para tetangganya yang kehilangan pekerjaan dan membuat APD, membuat masker dan membantu rumah sakit. Bahkan ada mereka yang datang ke rumah sakit, saya dikontak, Pak Budi saya mau bantu rumah sakit tapi saya nggak punya APD, punyanya susu berapa kaleng, boleh nggak? Boleh aja. Artinya sebuah antusiasme masyarakat untuk melakukan pertolongan. Dia tidak pengen disebut yukadibubidin tuh. Orang menistakan agama. Inilah yang diajarkan Kiai Dahlan sahabat yang lampau dan sekarang kemudian warga Muhammadiyah berlomba-lomba untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Baik. Sehingga menjadi lebih nyata kegiatannya. Terima kasih Pak Budi. Dan segmen ketiga kita selesai. Kita break terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Baik, pemirsa TVMU, masih dalam program Ramadan di Rumah bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kita masih bersama Pak Budi Setiawan ST selaku Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana atau MDMC pimpinan Pusat Muhammadiyah dan kita masih mengupas ajaran Kiai Dahlan untuk menghadapi pandemi Corona. Dan kami masih menunggu telepon interaksi atau melalui telepon ataupun WhatsApp 0852 2507 9119. Melanjutkan tadi Pak Budi Setiawan kaitan dengan semangat Al-Ma'un dan Al-Ansar. Dan ini kita tahu banyak sekali relawan-relawan dari warga bersyarikatan yang kemudian hadir di tengah masyarakat. Kira-kira bekal untuk menjadi relawan COVID-19 ini seperti apa Pak Budi? Karena kalau tidak hati-hati, waton semangat, waton ingin mengimplementasi Al-Ma'un dan Al-Asr, tetapi kalau bekal-bekalnya tidak cukup tentu juga akan membahayakan. Kira-kira seperti apa Pak Budi? Sifat kerelawanan itu berawal dari sifat kesediaan untuk berbuat sesuatu. Sangat bersyukur ketika kemudian saya dihubungi teman-teman dari Pusdalop BPBD dalam kaitan untuk pemusalasaraan jenazah. Pak Budi tolong carikan relawan.
saya mencoba share, awalnya memang tidak banyak. Kenapa tidak mengerti? Tapi ada langsung mengatakan, Pak Budi saya siap. 24 jam dipanggil siap-siap. Pertama kesediaan. Tapi saya katakan, kesediaan itu pasti beriringan dengan keberanian. Tetapi dalam pelaksanaannya harus ada SOP, standar prosedur yang tidak boleh dilanggar. Karena kita memang berdasarkan sebuah tuntunan Rasulullah, la doror wa la diroro, kita tidak boleh berbuat kerugian pada orang lain, tapi kita harus juga menjaga jangan sampai ada kerugian pada diri kita. Maka para relawan yang bergerak dalam kasus COVID-19 ini, terutama yang berhubungan dengan orang yang sakit maupun orang yang meninggal, semuanya dibekali pengetahuan, pemahaman tentang bagaimana dilakukan. Ini kalau tidak, maka masyarakat pun seperti kita ketahui ada pengelolaan jenazah, kenapa mereka tidak tahu? Maka edukasi menjadi juga penting. Ada relawan bagian edukasi. Tidak secara langsung dia berhadapan dengan orang yang sakit, tetapi memahamkan masyarakat. Saya merasa miris ketika ada jenazah korban COVID-19 ditolak oleh masyarakat. Kenapa masyarakat tidak mengerti bahwa jenazah itu tidak bisa menularkan? Saya mencoba mengkritisi kenapa masyarakat menjadi seperti itu. Ternyata ada kemudian pemahaman masyarakat yang keliru dari sebuah peraturan yang katakanlah kurang pas. Sehingga saya coba mengkritisi itu. Yang kedua, kemudian bagaimana para relawan ini bukan sekedar gagah-gagahan. Ya. Meskipun mereka harus pakai alat pelindung diri, bukan sekedar gagah, tapi mereka melakukan sesuatu karena melindungi diri. Ya. Jadi saya selalu mengatakan relawan itu berbuat berani, tapi harus mengerti. Jangan sampai masyarakat takut karena tidak mengerti. Dua hal ini yang kita laksanakan bersama. Relawan medis pun ketika mereka akan menjadi petugas kamar isolasi, kita lakukan sebuah pembekalan mental. Di samping pembekalan medis SOP-nya. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, ada aturan-aturannya. Kita mengetahui dan sangat berempati pada petugas medis yang tidak sedikit yang sudah meninggal dunia karena ada mereka terpapar oleh COVID-19 sendiri. Kita yakin mereka syahid itu ya, ketika mereka ikhlas dalam perjuangannya. Maka kemudian teman-teman relawan yang bergerak di luar kamar isolasi, itu kemudian juga bagaimana mengambil jenazah pasien, bagaimana merawatnya. Di dalam agama Islam ada tuntunan yang sangat syar'i di dalam rukni jenazah atau pemulasaran jenazah. Pertama kali ketika saya diberitahu pagi-pagi, Pak Budi ada pasien COVID meninggal, harus dilakukan standar COVID. Habis subuh saya ditelepon, oke saya berangkat. Ada sedikit kegampangan, ya kan itu. Tapi apabila kemudian saya menangani persis seperti yang saya ketahui tuntunannya, yang penting saya tidak menyentuh, saya sudah memakai alat pelindung diri, saya pakai masker, saya pakai kacamata Google gitu ya, menutup wajah saya, bismillah nggak ada masalah. Karena kemudian pasien kita bungkus pakai kain, kasih plastik, semprot disinfektan, kemudian masukkan dalam kantong mayat, semprot disinfektan, kita pindahkan ke peti, semprot disinfektan lagi, petinya kita tutup, dilak pakai lem yang kuat, sudah itu dibungkus plastik wrap, nggak mungkin bocor lagi. Nah, tetapi ini kemudian jangan salah artikan masyarakat, wah tutupnya sedemikian rapat pasti berbahaya. Justru kita tutup sedemikian rapat menjadi tidak berbahaya. Inilah yang dua kali atau tiga kali saya mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, saya selalu ngomong sama keluarganya, sama masyarakat. Kemarin terakhir ada jenazah yang kita makamkan di daerah Sleman, saya ketemu istrinya, ibu sudah mengerti ya? Iya Pak, sudah mengerti, sudah ikhlas sudah. Jadi nanti tetap ikuti prosedurnya, insya Allah semuanya aman, semuanya syar'i, tidak ada yang kita tinggalkan. Bahkan jenazah pun sudah kita sholatkan di ruang isolasi, teman-teman medis menyolatkan di situ. Ini sesuatu upaya agar istrinya juga menjadi tenang. Jadi saya yakin agama itu memberi guidance yang semacam itu. Maka relawan pun ketika mendapatkan pembekalan baik yang medis yang berhadapan dengan orang yang sakit maupun relawan yang berhadapan dengan jenazah, karena sudah mendapatkan SOP dan SOP-nya pun ketat. Pelajaran kita berikan sebelum berangkat, mereka kita briefing apa yang harus dilakukan. Setelah mereka mengerti apa yang dilakukan, mereka melakukan, pulangnya pun mereka ditanya apa yang telah dilakukan, ada debriefing. Sehingga insya Allah semuanya menjadi evaluasi bagi kita. Jadi kerelawan itu keberanian, kesediaan, dan mengikuti aturan ketika kita berhadapan dengan persoalan pandemik ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi tidak sekedar berani dan mau, tetapi juga harus paham dan juga bisa mengikuti SOP dengan baik. Dan ini juga kaitannya dengan
relawan yang selama ini mungkin identik yang heroik itu yang di depan. Tadi Pak Budi juga mengingatkan, yang mengedukasi di belakang itu juga tidak kalah heroik. Mungkin ada banyak hal peluang di ranah-ranah apa saja Pak Budi untuk bisa menjadi bagian dari relawan COVID-19 yang juga kita bisa mengamalkan Al-Ma'un dan Al-Asr ini kira-kira. Jadi begini, orang mengatakan yang di depan di belakang itu bisa dibolak-balik. Semuanya punya peran yang heroik istilah saya. Teman-teman medis orang mengatakan kami itu garda terakhir yang paling belakang, kalau kami jebol orang yang sakit akan meninggal dunia. Itu istilah-istilah saja begitu. Semuanya mempunyai peran, sehingga kalau kemudian teman-teman relawan di depan itu cuma petugas edukasi, petugas sosial. Karena mereka melakukan edukasi bagi masyarakat agar tidak terpapar atau kemudian tidak tertular. Kalau tertular kemudian tidak menjadi sakit, ya itu bisa kita lakukan. Ini yang relawan semuanya bisa melakukan, semua orang bisa melakukan. Guru pada murid-muridnya, kemudian masyarakat, ketua RT bisa membantu. Baik. Dari segi ekonomi, memberikan sembako kepada masyarakat sehat, maka dia akan tahan terhadap pandemi tersebut. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Adi Hamid Fuadi dari PKU Serowang, bertanya, menurut MCCC berapa lama pandemi COVID-19 ini di Indonesia akan berakhir? Kemudian pertanyaan kedua, selama waktu tersebut, apa strategi MCCC ke depan dalam memanage pandemi ini yang berlangsung relatif tidak sebentar, Pak Budi? Memang ada beberapa pendapat, tapi kita harus kemudian memilih satu pendapat. Ya. Pemerintah menyatakan puncak akan terjadi pada akhir Mei dan kemudian menurun melandai. Dalam pembicaraan dengan yang lain akan mengatakan September sudah selesai. Kita tidak secara persis, tetapi MCC tentu harus berpegang pada sebuah program kerja yang disusun berdasarkan waktu. Saya sepakat pertanyaan Mas Adi Hamid ini dari PKU Serowang ya. Jadi kalau kemudian kita puncaknya pada bulan Mei, kalau Maret, April, Mei 3 bulan, maka kemudian ke belakangnya berarti kemudian Juni, Juli, Agustus kan seperti itu, sehingga September bebas, harapan semuanya. Tetapi yang namanya kegiatan dalam hal emergensi itu sangat dinamis. Ketika misalkan dalam bencana, orang sudah melakukan seperti ini, tahu-tahu sering kita mengatakan injection, ada perubahan mendadak yang kemudian kita harus melakukan ini. Maka MCC dalam tahapan ini juga melakukan perencanaan-perencanaan. Yang bagian edukasi tetap melakukan edukasi. Yang bagian ketahanan pangan, maka melakukan sistem ketahanan pangan sampai di daerah, sampai di tingkat cabang. Alhamdulillah kita kemudian dengan perluasan kegiatan, maka di tingkat pusat akan melakukan guidance langsung kaitan dengan kesehatan rumah sakit. Baik bantuan APD, bantuan berbagai yang berkaitan penyakit ini. Semuanya berdasarkan tata kala. Kemudian yang berkaitan dengan sembako itu dilakukan oleh daerah sampai cabang. Dengan koordinasi di tingkat daerah, wilayah melakukan monitoring. Sehingga dengan demikian, berdasarkan itu kita akan tetapi kemudian selalu ada plan A, plan B karena ada insertion atau injection. Ada perubahan-perubahan. Kita melihat sampai hari ini, tadi televisi sudah 9.000 yang terpapar positif. Kita mengetahui PDP-nya berapa, PDP-nya bisa 3 kali lipat. Dan ini kemudian kalau masyarakat tidak lagi melakukan social distancing, tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, maka sangat dimungkinkan akan terjadi lonjakan lagi. Di Cina katanya sudah ada gelombang 2. Seperti ketika Spanish flu, itu ada 2 gelombang saya baca itu. Pertama di Indonesia Barat, Hindia Belanda, kemudian ketika kedua selang 6 bulan di Indonesia Timur. Ini kan sesuatu yang masih sangat bisa terjadi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebenarnya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Adam dari Balikpapan. Baik, dari Balikpapan. Silakan Bapak, Pak Adam. Mau nanya, jika kita mendokumentasikan bantuan atau peran dalam menangani COVID ini, apakah itu sebagai bentuk ria atau bukan? Baik, luar biasa pertanyaannya. Silakan Pak Budi untuk menjawab. Quran dalam kaitan kita memberikan bantuan ada 2 hal. Memberikan saya sembunyi itu baik, terbuka pun baik, tergantung niat. Ya. Ada sistem orang yang kemudian ketika memberi bantuan sembunyi-sembunyi. Baik itu nggak disalahkan, bahkan Allah mengatakan sangat baik. Tetapi kemudian ketika memberi bantuan, seperti misalkan FDMC membuat laporan, itu bukan riya, tetapi pertanggungjawaban publik. Karena itu dari masyarakat
Kita harus melaporkan semua kejadiannya. Karena dengan kontrol semacam itu, maka kita akan melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik. Sederhananya seperti itu. Baik. Jadi kalau di dalam surat Al-Ma'un ada kata-kata ra'un, riya ya, memperlihatkan kalau itu maksudnya sombong jelas salah. Tetapi kalau kita bermaksud di dalam memberikan bantuan itu difoto dan dilaporkan, sekali lagi dilaporkan, bukan dipamerkan, dilaporkan adalah bentuk pertanggungjawaban menjadi sangat penting. Karena sekarang kemudian orang percaya bantuan yang telah saya sampaikan telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Saya pikir harus dimengerti seperti itu. Baik. Jadi yang menjadi kunci adalah niatnya, begitu Pak Budi ya. Jangan sampai tidak kemudian hanya niatnya, salah. bentuknya juga harus menjadi sesuatu yang jelas. Baik. Dan jika dalam konteks institusi tentunya adalah penting untuk menunjukkan transparansi kepada publik dan menunjukkan pertanggungjawaban institusi tentunya. Baik, sepertinya kita berada di penghujung acara program Ramadan di Rumah bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada sore hari ini, dan disilakan kepada Pak Budi untuk memberikan closing statement. Baik para pemirsa, dalam kaitan dengan ajaran Kiai Dahlan yang kita bawa seabad kemudian untuk menghadapi pandemi COVID, setidaknya tadi ada dalam surat Al-Ma'un ketika kita menghadapi Al-Yatamah dan Al-Masakin, kemudian dalam surat Asr mulai dari persoalan waktu, amal soleh, kemudian kita saling berpesan dengan kesabaran dan yang hak. Dari ini kita bisa melihat, kita mengajak semua pemirsa, semua masyarakat bahwa masalah pandemik adalah sebuah masalah yang sangat serius. Dan kita yakin Allah tidak akan memberi cobaan kepada hambanya apabila hambanya tidak mampu. Kita ini kan mampu sesungguhnya, tapi menjadi penting untuk menjadi mampu dan mengerti kita belajar. Dari pengalaman setelah 2 bulan kita bekerja dalam persoalan pandemi ini, maka kita ke depannya bersama-sama. Menghadapi sebuah bencana tidak mungkin hanya dilakukan oleh seorang atau sebuah lembaga, tapi kebersamaan itu karena kita bisa mampu bersama-sama, kita terbuka dengan adanya masukan-masukan, kita terbuka adanya pelajaran sehingga kita akan lebih mengerti. Itu saya pikir dalam suasana Ramadan yang demikian luar biasanya pasti ada hikmah yang akan kita dapatkan. Baik, terima kasih Pak Budi dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Kita tahu bahwasannya belajar dari apa yang disampaikan oleh Kiai Jamal Dahlan yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Setiawan tentang spirit Al-Ma'un dan juga Al-Asr dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini penting dan sangat urgent mengimplementasikan iman dan amal soleh, dan juga dibarengi dengan sebuah kesadaran aktif dan institusional sehingga kita insya Allah bisa bersama menghadapi COVID ini dengan tetap mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan kemantapan, dengan keteguhan hati, dan ini adalah cermin kita sebagai masyarakat Muslim berkemajuan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Budi atas hadirnya pada sore hari ini, dan saya Gifari Yuristiadi mewakili segenap tim redaksi program Ramadan di Rumah bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada sore hari ini undur diri. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.